Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emilia Putri Anggraini, NIM 859848507, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPJJ Salut Munaraya Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan presentasi singkat berjudul Pilar Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Fondasi menjawab tentang pendidikan nasional di era digital. Pendidikan nasional saat ini sedang menghadapi banyak tantangan, kesenjangan akses, penurunan karakter, hingga perubahan cara belajar akibat kemajuan teknologi. Namun, di tengah perubahan zaman yang sangat cepat ini, ternyata pemikiran pendidik nasional kita, Ki Hajar Dewantara, masih sangat relevan dan menjadi jawaban utama jika kita memahaminya sebagai sebuah sistem atau pilar pendidikan. Mari kita bahas poin pertama, yaitu makna pilar dalam pendidikan. Jika kita ibaratkan pendidikan sebagai sebuah bangunan, maka pilar adalah tiang penyangga utamanya. Tanpa pilar yang kuat, bangunan itu akan mudah roboh saat terkena goncangan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti nilai-nilai, prinsip, dan landasan filosofis yang menjadi dasar seluruh sistem pendidikan kita. Pilar bukan sekedar teori, melainkan fondasi yang mengatur arah, tujuan, dan cara kita mendidik. Ki Hajar Dewantara tidak hanya memberi metode pengajaran, tetapi ia meletakkan pilar berupa pandangan hidup bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia menurut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Beranjak ke poin yang kedua, yaitu 3 prinsip dasar pendidik yang sangat terkenal, yaitu dengan semboyan ing ngrasa sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Mari kita uraikan maknanya secara mendalam. Yang pertama yaitu ingarso sung tulodo. Artinya, di depan seorang pendidik harus mampu memberi teladan atau contoh nyata. Guru, orang tua, maupun pemimpin harus menjadi panutan, serta apa yang dikatakan harus sejalan dengan apa yang dilakukan. Yang kedua ada ing madya mangku karso, artinya di tengah atau di antara murid, pendidik harus mampu membangun semangat, kemampuan, dan inisiatif anak. Pendidik tidak memaksakan kehendak, tetapi membangkitkan hasrat belajar dari dalam diri anak. Yang ketiga ada tuturi handayani, artinya di belakang pendidik harus memberi dorongan, dukungan, dan kebebasan tumbuh. Pendidik hadir sebagai pendamping yang membebaskan potensi anak untuk bukan mengekangnya. 3 prinsip ini merupakan satu kesatuan pilar yang utuh, mengajarkan dengan memberi contoh, membangun semangat, dan mendorong kemandirian. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu bagaimana relevansi dan tantangan prinsip di era digital. Di era digital membawa perubahan yang sangat besar. Pembelajaran daring, banjir informasi, literasi digital, hingga tantangan karakter karena pengaruh media sosial. Mari kita kaitkan satu persatu. Yang pertama ada tantangan pada ingarso sung tulodo. Kondisi saat ini di era digital, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Anak lebih dulu tahu banyak hal lewat internet. Yang kedua, relevansi. Tugas guru merubah, bukan lagi menjadi pemberi materi, tetapi menjadi teladan dalam perilaku dan cara berpikir. Contohnya, bagaimana cara guru memilah informasi yang benar, berliterasi digital, bagaimana guru bersikap sopan saat berkomunikasi di media daring. Jika guru masih menyebarkan berita bohong atau tidak etis di media sosial, bagaimana guru bisa meneladani sikap kritis dan bermoral? Inilah tantangan besarnya. Keteladanan kini harus dibuktikan juga di dunia maya. Yang kedua, tantangan pada ing madya mangku karso.
Kondisi saat ini, pembelajaran daring seringkali membuat siswa pasif, bosan, dan terputus semangatnya. Anak lebih tertarik pada permainan atau hiburan digital daripada materi pembelajaran. Relevansinya, prinsip membangun semangat menjadi sangat krusial. Guru dituntut kreatif, memanfaatkan teknologi agar materi menjadi lebih menarik, relevan dengan kehidupan anak, dan membangkitkan rasa ingin tahu. Teknologi hanyalah alat, tapi kuncinya tetaplah menjadi pendidik mampu menyalakan api semangat belajar itu jika hanya mentransfer materi lewat layar tanpa membangun minat, maka pendidik gagal mencapai tujuan. Yang ketiga, ada tantangan pada Tuturi Handayani. Kondisi saat ini memudahkan akses informasi, kadang membuat anak tersesat, terpapar konten negatif, kecanduan gawai, atau kurang interaksi sosial di sosial nyata. Untuk relevansinya di sini peran pendidik sebagai pendamping sangat dibutuhkan. Tuturi Handayani bukan berarti melepaskan begitu saja, tapi mendampingi dari belakang. Artinya, guru dan orang tua harus membimbing anak, mengembangkan kemandirian dan literasi digital, mengajarkan cara mencari informasi, menjaga etika media, dan membangun karakter yang kuat agar tidak terbawa arus negatif teknologi. Poin yang keempat, yaitu jawaban atas persoalan pendidikan. Dari analisis tadi, kita bisa melihat bahwa persoalan pendidikan nasional saat ini mulai dari mutu pendidikan, karakter bangsa, hingga ketimpangan pendidikan sebenarnya bisa dijawab kembali oleh pilar Ki Hajar Dewantara. Teknologi, kurikulum baru, atau fasilitas canggih tidak akan berguna jika pilar dasarnya rapuh. Masalah karakter, jawabannya ada pada keteladanan ing ngarso. Masalah siswa malas belajar, kuncinya ada pada pembangunan semangat ing madya. Masalah kesiapan menghadapi masa depan, solusinya pada pendampingan dan dorongan kemandirian tuturi. Pendidikan nasional tidak boleh kehilangan jati dirinya. Di tengah gempuran globalisasi dan digitalisasi, kita harus kembali ke akar. Mendidik bukan sekedar mencerdaskan otak, tetapi juga membangun watak dan kemandirian manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip Ki Hajar Dewantara adalah kompas arah kita. Teknologi tidak boleh berubah, kurikulum tidak boleh diganti, namun pilar pendidikan yang berlandaskan budi pekerti dan kemanusiaan ini harus tetap berdiri kokoh. Demikianlah presentasi singkat saya mengenai relevansi pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menjawab isu kontemporer pendidikan nasional. Semoga pemaparan ini bisa menjadi bahan renungan kita semua, khususnya kami sebagai calon pendidik di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.